Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu wa man iqtafa, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merasa senang dan sangat beruntung karena diizinkan Allah memasuki bulan Ramadan yang suci ini. Mumpung masih minggu pertama, kita masih berkesempatan untuk menyiapkan strategi dan tips agar Ramadan kita tahun ini menjadi efisien, penuh keberkahan, dan mensukseskan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat, kali ini kita akan belajar mengamalkan 7 strategi yang disebut wani pitu, cijo, kerto, ndesis, nyolo. Nyolo itu yang 7. Wani ngaji, wani kerja, wani ngeker, wani traweh, wani deres, wani zakat infak sedekah, wani nyiapke Lailatul Qadar. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, wani ngaji. Sebelum kita beribadah atau melakukan amal solih lainnya, sudah pasti sebaiknya dilandasi dengan ilmu. Sudah tak terhitung hujah dan argumen yang menyebutkan betapa utamanya menuntut ilmu. Dalam satu kitab karya Syekhina Hasyim Asy'ari radhiyallahu an, Adabul Alim wal Muta'allim, disebutkan ma ubidallahu bisyai'in afdhala min fiqhin fiddin, bahwa Allah tidak disembah dengan peribadatan atau persembahan yang lebih utama dari menjadi faqih atau memahami agama. Ila akhirih. Ini adalah hujah kuat karena diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Nasai dengan derajat hasan. Juga kita selalu ingat salah satu bait dalam kitab Al-Ala, fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Seorang fakih yang wirai, bagi setan itu lebih susah ditipu, lebih susah dikalahkan ketimbang 1000 ahli ibadah. Karena itu sangat wajar dalam tradisi kita ada posonan atau pasaran. Dalam tradisi ini seringkali khatam kitab-kitab besar selama bulan Ramadan. Baik sahabat, yang kedua adalah wani kerja. Sahabat-sahabat yang laki-laki maupun perempuan, mari sama-sama semangat untuk bekerja. Apalagi di bulan Ramadan yang kita lemas dan tidak bisa mengakses makanan. Untuk sahabat-sahabat yang perempuan, kita selalu ingat hadis Nabi SAW, ma akala ahadun ta'aman khairum min ayyakula min amaliyatihi. Seseorang tidak makan sesuatu yang lebih baik daripada hasil jerih payahnya sendiri. Meskipun suami Anda memberi nafkah penuh, tetapi Anda lebih terhormat seandainya bisa menghasilkan makanan dari jerih payah sendiri. Lebih-lebih sahabat-sahabat yang bapak-bapak, kita selalu ingat hadis Nabi, la yaghfirullahu libni adama dzamban illa bitta'bi ba'dal amal. Jadi bapak-bapak walaupun rajin deres, ngaji, zikir, istighosah, ibadah-ibadah sosial, kalau tidak punya ini, ada dosa yang tidak bisa gugur, yaitu rasa lelah, letih, penat selepas bekerja. Kalau orang Jawa bilang boyoknya sakit, ya. Nah, jadi mari kita semangat bekerja, karena selain menggugurkan kewajiban, menjaring pahala,
sekaligus menggugurkan dosa. Wani ngeker. Nah, ini sering dialami sahabat-sahabat, umumnya yang perempuan, ya, sering terjebak pada situasi yang membuat kita ngerumpi, julid, hoak, atau kondisi-kondisi lainnya yang membuat kita rentan gugur pahala puasanya. Nah, kita harus wani ngeker, berani menahan diri dan menjauh dari semua itu. Kemudian wani traweh. Sahabat-sahabat, terutama yang siang harinya padat aktivitas, wajar kalau habis isya sudah merasa capek dan mengantuk. Kita pasang strategi, kalau bisa siang hari ada 30 menit atau 1 jam untuk tidur agar terawihnya bisa semangat. Atau mungkin sebelum isya minum kopi, atau mungkin dibuat variasi berupa wisata religi. Kita pergi ke Masjid Agung Jawa Tengah misalnya, yang sehari membaca 1 juz saat terawih. Atau dulu ada program Tarling, sekalian memperbanyak penggalan bumi yang menjadi saksi ibadah sholat kita. Kemudian wani deres. Sahabat-sahabat tentunya lebih ahli dalam mentarget puasa ini kira-kira mau khatam berapa kali, 1 kali, 2 kali, 5 kali. Maka kita harus berani memasang strategi dan mengalokasikan waktu, jam-jam mana ini yang mau kita buat untuk deres agar target itu tercapai. Sis, wani zakat, infak, sodakoh. Sahabat-sahabat, mari kita ingat berapa dari harta kita mungkin yang tahun ini sudah mencapai haul sehingga harus dizakati. Kemudian ayah, ibu, saudara, keluarga terutama yang menjadi tanggungan nafkah kita, mungkin bulan-bulan lain kadang bolong. Kita usahakan bulan Ramadan memenuhi infak itu, nafkah itu, untuk menjaga harga diri kita di hadapan Allah. Kemudian sodakoh. Sodakoh, seperti apapun kondisi kita tetap bisa berusaha. Saya terinspirasi dengan salah seorang tetangga saya yang orangnya tidak mampu, tapi ingin sekali bersedekah di bulan Ramadan. Maka dia punya strategi, setiap hari mengajak berbuka 1 orang santri, sehingga dengan cara itu dia bersedekah. Sahabat-sahabat, mungkin kita bisa terinspirasi lagi dengan mengingat dawuhnya Mbah Yai Mangli. Kata beliau, makin banyak yang keluar, makin banyak yang masuk. Seperti ilmu air, kalau kita usahakan mengalir, maka akan mengucur juga sumbernya. Tapi kalau mandek, maka air itu tidak akan segar, tidak akan tambah banyak, malah baunya nggak enak. Nah, itulah, mari kita berani berzakat, infak, sedekah. Kemudian nyolo, kita berani menyiapkan Lailatul Qadar, menjemput Lailatul Qadar. Sahabat-sahabat, kiai-kiai kita mewejang agar kita menyiapkan Lailatul Qadar tidak setelah tanggal 17 atau 10 hari terakhir bulan Ramadan saja, tetapi kita mulai dari tanggal 1. Minimal kita tidak membolos untuk berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, setiap hari. Kemudian wani pitu itu kita niatkan sebagai strategi sejak awal bulan untuk menjemput Lailatul Qadar. Syukur-syukur kalau di penghujung bulan kita bisa menambahnya dengan iktikaf. Nah, akan semakin lengkap lagi menu Ramadan kita yang istimewa. Baiklah sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Nas'alullaha lana walakum at-taufiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.